Angka kecil itu adalah pro, angka besar adalah kontra. Ya, itu kemauan aku. Oke, silakan dikucer lotrenya 1, 2, 3. Bukan lotre Kak, itu dadu. Itu dadu. Itu dadu. Allahu Akbar, itu dadu. Lotre yang mana Kak? Maaf Kak. Oh, makanya ini. jangan main micet mulu. Nah, itu. Micet mulu sih. Oke, angka kecil pro, angka besar kontra. Oke, 1, 2, 3. Oke, slot 7 kontra. Slot 7 pro. Pro, aku pro. Ya, slot 9 kontra ya. Oke, Bang Juri. Slot 7 pro, slot 9 kontra ya. Nah, silakan Bang Juri. Bang Juri. Aduh. Nah, silakan. Gue jelasin dulu ya. Di sini 2 menit kalian untuk cari referensi, 3 menit kalian statement, 5 menit itu debat terbuka. Jadi waktu debat terbuka tuh kalian memang bebas untuk berbicara, tetapi etika tetap dipakai. Jadi walaupun kalian mendominasi di debat terbuka itu, tapi kalian tidak menggunakan etika, itu ada nilai minus ya. Kurang ya? Paham ya? Pak Juri, maaf mau tanya. Jadi skema waktunya 352 ya? Oke, makasih. Oke, untuk mosinya ya, dengarkan baik-baik. Pro kontra diperluaskannya sektor perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Ada suara? Ada Bang, ada. Ulang aja. Pro kontra diperluaskannya sektor perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Paham? Kira, Moa. Ini yang bahasa siapa sih? Aman Pak, aman. Santai aman. Kayaknya mereka ini udah nyolong untuk nyari referensinya dari gue sebutin mosi. Makanya waktu gue kasih taman buat cari referensinya tuh tambahin lagi 2 menit. Iya, oke. Untuk apa Bang, referensi ya. Aku kan nggak pernah kayak gini guys, jadi nggak tahu aku referensinya. Ya referensi ya. Ya silakan, 2 menit tolong digunakan sebaik mungkin untuk kakak slot 7 sama kakak slot 9 agar kalian agar kalian bisa menampilkan yang terbaik ya untuk mewakili pemilih kalian. Harumkan nama pemilih kalian ya. Oke, untuk teman-teman viewers, boleh kalian mendukung dan boleh kalian tetap stay di sini. Cuman satu, kalian tidak boleh nampol-nampol dulu ya. Jangan dulu nampol-nampol karena itu takutnya nge-lag. Nanti kalau nge-lag bansos, kasihan ya. Terus untuk kakak-kakaknya sebelum mulai juga tolong diblok animasinya biar nggak pas ngomong itu datang singa, ya kan, nggak mungkin ya kan. Gitu ya. Gitu. Tapi kok sepi banget ya malam hari ini. Padahal ini malam minggu loh, harusnya tuh rame. Ya. Begini nasib Malam jadi minggu ramenya perawan. Oyo Queen.
Apa? Malam minggu ramenya Oyo. Wow, ini pengalaman abang sekali ya. abang nggak check in. abang nggak check in emang. Oh iya nggak bisa check in kan lagi di sini. Oke, 3, 2, 1, waktu referensi sudah selesai. Matikan timernya, sayang. Oke, tetap ya yang mulai. Gue minta waktu sebentar aja. Mau kemana? Kopi gue lagi. Ipa banget, ngopinya sendiri-sendiri. Lanjut. Ngajakin yang lain kek. Ya udah. Oke, seperti biasa kita mulai dari pihak pro dulu ya. Berarti kita mulai dari slot 7. Halo kakak. Kakak slot 7. Halo. Oke. Halo, Sudah Kak. siap kakak? Siap nggak siap ya kak ya? Doain aku kak. Oh, Kak, oke, Kak. boleh nggak tolong bacain Oke. Bismillah buat aku kak? Bismillah. Tapi bentar dulu, anaknya udah tidur. Anaknya ada bapaknya kak, tenang aja, udah dipegang bapaknya baru pulang. Ya siapa tahu kayak kemarin kan. Ya udah. Kemarin gak ada Oke bapaknya. kakak, 2. Oke, sebelum mulai Bismillahirrahmanirrahim. 2 menit statement untuk kakak, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kak, maaf kak, 3 menit, bukan 2 menit ya kak. Jika kelak kami sebagai generasi muda diberikan kepercayaan untuk memimpin negeri ini, izinkan kami menghapuskan tangis-tangis yang sekarang berceceran di jalan-jalan Republik ini. Dewan juri yang saya hormati, rekan-rekan pemerhati sekalian, izinkan saya membuka argumen ini dengan pandangan hidup bangsa Indonesia yang disampaikan oleh tokoh-tokoh yang menggagas pandangan-pandangan hidup pada Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya dari pihak pro dengan tegas menyatakan sepakat dengan mosi perluasan sektor kelapa sawit di Indonesia dengan beberapa pertimbangan, di antaranya di mana pemerintah kita sedang melakukan penggenjotan produksi minyak kelapa sawit karena yang ada sekarang adalah produksi minyak kelapa sawit itu sangat minim tetapi permintaan sangat tinggi. Sehingga harus kita pahami bersama bahwa apabila permintaan tinggi, maka pemerintah harus dengan tepat dan jelas memberikan lapangan-lapangan dan sektor-sektor yang lebih luas agar bisa memenuhi permintaan pasar. Dan ini sudah dilakukan secara bertahap oleh Kemenhan. Ini adalah fakta. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, selain untuk penggenjotan produksi minyak kelapa sawit tersendiri, kita tidak boleh menutup mata. Mengapa? Karena sekarang harga kelapa sawit sangat turun, sehingga kita sebagai masyarakat harus mendukung adanya penyejahteraan petani dari kelapa sawit sendiri, yang dimana hasil bumi dari minyak kelapa sawit itu bisa menggantikan kelangkaan minyak yang sekarang sedang terjadi. Dewan juri yang terhormat, penggenjotan produksi minyak kelapa ini juga nantinya akan menjadi tolak ukur penggenjotan harga sawit yang naik dengan kualitas minyak sawit yang lebih baik. Oleh karenanya, kita sebagai masyarakat yang tentunya saling bahu-membahu dan tolong-menolong untuk masyarakat yang lain tidak boleh saling menutup mata. Selain itu, selain untuk penggenjotan dan penyejahteraan petani, kita harus juga mendukung adanya pemanfaatan lahan terbengkalai, di mana Indonesia banyak sekali mengalami atau mempunyai lahan-lahan HGU yang sudah ada sertifikatnya namun tidak terpakai karena memang benar-benar tidak mempunyai kekuatan hukum yang jelas. Sehingga saran dari kami pihak pro adalah untuk lebih baik menggunakan lahan tersebut untuk pemanfaatan lahan yang terbengkalai. Sekian dari kami, terima kasih. Oke ya. Kita lanjut ke kontra ya, ke Kak Moa. Halo Kak Moa. Halo, ada suaranya? Ada. Kak Moa sudah siap ya? Siap. Oke, Kak Moa, Siap, waktu udah siap. 3 menit. Tarik nafas dulu dong. Ini kejar-kejaran tau gak sih?
lagi kerja. Oh, nggak apa-apa ya, semangat aja, nggak apa-apa ya. Oke kamu 3 menit untuk statement dimulai dari sekarang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, nama budaya, salam kebajikan. Oke, saya berterima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan statement saya pada malam hari ini. Di sini saya sebagai tim kontra, saya sangat tidak setuju dengan mosi kita pada malam hari ini. Kenapa? Munafik rasanya jika hanya berbicara mengenai dampak positif dari industri kelapa sawit. Sedangkan di sini kita juga harus mempertimbangkan antara dampak positifnya dan juga negatifnya. Pembangunan industri kelapa sawit menimbulkan sejumlah permasalahan serius yang merentang dari aspek lingkungan hingga sosial. Sebagian besar dari permasalahan ini muncul akibat praktik-praktik industri yang tidak berkelanjutan. Industri kelapa sawit seringkali dikaitkan dengan deforestasi, di mana hutan-hutan primer dibabat untuk memberikan ruang bagi perkebunan sawit. Praktik ini merusak ekosistem alami, menyebabkan kehilangan keanekaragaman hayati, dan mengancam habitat satwa liar. Pembangunan perkebunan kelapa sawit juga dapat menciptakan konflik tanah dengan masyarakat lokal atau adat. Pemaksaan lahan dan pengusiran penduduk setempat seringkali melibatkan pelanggaran hak asasi manusia, menimbulkan ketidaksetaraan ekonomi dan ketidakpuasan sosial. Tahun 2020 sampai 2023 menyatakan bahwa dampak sosial terjadi secara bersamaan antara perubahan standar lain, perolehan keuntungan, munculnya konflik baru dan dampak negatif terhadap lingkungan. Seperti biasanya industri kelapa sawit sering mengandalkan penggunaan pestisida dan pupuk kimia untuk meningkatkan hasil produksi. Praktik ini dapat mencemari tanah dan air, memberikan dampak negatif pada kesehatan manusia dan merusak ekosistem. Apalagi praktek pembakaran hutan untuk membersihkan lahan yang menyebabkan kebakaran hutan yang merugikan lingkungan dan kesehatan manusia. Di sini sudah jelas bahwa semakin kita memperluas sektor perlahanan kelapa sawit, itu akan menimbulkan banyak hal negatif, terutama merusak lingkungan. Dan juga biasanya kabut asap yang dihasilkan dapat mencemari udara dari pabrik tersebut. Serta permasalahan ini menuntut pendekatan holistik dan solusi berkelanjutan untuk memastikan bahwa industri kelapa sawit dapat merugikan lingkungan, masyarakat, dan ekonomi lokal. Pembangunan industri kelapa sawit di Indonesia menjadi kontroversial karena terdapat dua sudut pandang yang berlawanan. Di satu sisi, industri kelapa sawit dianggap sebagai penyambung pendapatan ekonomi, sementara di sisi lain, industri ini diidentifikasi sebagai penyumbang permasalahan lingkungan, sosial, dan ekonomi yang sangat besar. Mungkin hanya ini dapat Iya, nggak apa-apa kak ya, terlalu lost. Oke. Nih, ini adalah yang kita tunggu-tunggu ya teman-teman. Ya, waktu 5 menit untuk kakak Sot 7 dan Sot 9 untuk debat Bentar, panelnya. Kak Ben, sorry. Ini Kak Moa, kalau dibuka tapingannya kamu nge-lag nggak? Aku siapa tahu dapat referensi dari tapingan. Boleh? Nah itu, Nggak aku apa-apa, mau nanya itu silakan, sih tadi. Kalau Oke nggak panitia nge-lag, silahkan buka ya, aja, Kak. dibuka aja. Aku kejar-kejaran sama kerjaan ini aja. Ayo Kak, semangat ya. Ayo Kak, kita bisa Ya Kak. udah bosnya aja suruh pulang kak. Tapping bantu kan. Ini Lumayan juga. Oke. Shh. Udah ya. Oke. 5 menit debat panel. Kita mulai. Dewan juri yang terhormat, sedari tadi pihak kontra selalu melontarkan pikiran-pikiran kosong. Karena sejatinya, menurut definisi sendiri, lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan berhubungan timbal balik. Highlight kita di sini adalah, kata kuncinya adalah timbal balik, yakni
simbiosis yang berharapan dengan mutualisme. Oleh karenanya Dewan Juri yang terhormat, dengan tema dan mosi perdebatan kita pada malam hari ini, pihak kontra telah mengalami kecelakaan dalam berpikir. Karena apa? Karena jika sedari tadi beliau menggaung-gaungkan tentang deforestasi, seharusnya beliau sendiri yang merasa menafikan diri sendiri. Mengapa? Karena dari perubahan tanaman tersebut, tanaman akan diganti dengan tanaman, bukan tanaman diganti dengan infrastruktur misalnya, bukan. Ini justru malah menjadi titik balik dan pemikiran terbalik dari saudara kontra. Kemudian saudara kontra harus dipahami bersama bahwasanya terkait dengan lahan yang jadi jadi konflik dengan masyarakat, berarti kita bisa mengklaim atau kita bisa menilai bahwa masyarakat itu terlalu egois. Masyarakat itu membutuhkan, tetapi masyarakat tidak mau berkorban. Padahal kita ini sebagai manusia, kalau kita mau mengambil sesuatu, kita harus mengorbankan sesuatu. Tapi masyarakat terlalu egois. Pemerintah itu tugasnya untuk negosiasi dengan masyarakat. Maaf Kak, kalau misalnya aku lanjut tapi kakaknya nggak interupsi, aku boleh lanjut kan? Kakaknya nggak interupsi soalnya. Maaf ya Kak, aku lanjut ya Kak. Kakak interupsi ya Kak. Tes. Anda ngelek. Tutup aja typingannya weh, ngelek weh. Tes. Ada nggak suaranya? Ada Kak, lanjut Kak, silakan. Oke, gini ya Kak. Tadi Anda menyebutkan bahwasanya masyarakat itu egois dengan pemerintahan. Padahal di sini sudah jelas bahwa pemerintahlah yang egois terhadap masyarakat. Di sini itu yang akan menerima dampak dari perluasan sektor pertambangan sawit ini itu adalah masyarakat. Kenapa? Karena lingkungan. Mohon maaf interupsi. Seperti ini pihak kontra. Perluasan sektor ini yang telah saya katakan tadi akan mensejahterakan petani misalnya, dan itu dampaknya ke siapa? Masyarakat. Memang pemerintah yang akan menjadi petani kan? Bukan, masyarakat yang akan menjadi petani. Lalu kemudian kalau misalnya nanti ada bahan konsumtif yang sudah jadi, yang akan mendapatkan siapa? Apakah pemerintah yang kemudian akan menikmati bahan konsumtif itu? Kan tidak, masyarakat yang tetap akan menikmati semua hasil dari apa yang ditanggulangi oleh pemerintah tersebut. Masyarakat ini Maaf instruksi. Oke. Jadi gini Kak, dengan perluasan lahan itu menimbulkan banyak konflik di antara masyarakat. Persaingan untuk lahan antara perkebunan kelapa sawit, masyarakat lokal, dan pemilik hak adat seringkali kemunculkan konflik lahan. Ini bisa menjadi masalah sosial yang kompleks yang memerlukan penyelesaian yang adil. Dan juga Mohon maaf interupsi. Sepertinya pihak kontra menutup mata dan menutup telinga dari apa yang sudah saya katakan. Bahwa saya sudah menggaungkan, bahwa saya sudah menerangkan bahwa pemerintah itu mempunyai tugas untuk menegosiasi masyarakat. Jikalau sedari tadi pihak kontra terus-menerus menggaung-gaungkan bahwa ini pemerintah akan membuka konflik baru dengan masyarakat dan lain sebagainya, yaitu masyarakatnya sendiri yang egois. Maaf instruksi. Oke. Tapi di sini kita juga harus memikirkan masyarakat Kak, karena semuanya itu yang kita pemerintah lakukan itu juga demi masyarakat. Jika pemerintah melakukan mohon maaf interupsi. Baik. Apabila kita mengaminkan hal tersebut, saya mengaminkan hal yang Anda katakan. Tetapi Anda tidak bisa menerangkan bahwa perkebunan lain itu tidak disalahkan. Tapi mengapa Anda menyalahkan perkebunan sawit saja? Anda terlalu munafik. Maaf instruksi. Di sini kan yang dibahas itu adalah perkebunan sawit ya. Makanya di sini yang dibahas cuma perkebunan sawit, bukan yang lain. Oke. Jadi di sini saya menerangkan bahwasanya begini pihak kontra. Kita mengacu pada tema dan juga mosi. Segalanya itu akan menjadi keterkaitan di dalamnya. Apabila pihak kontra sedari tadi menggaung-gaungkan satu poin saja, itu sangat miskin sekali pihak kontra. Iya, tepuk tangan dong.
Gue salpok sama ini, gue salah ini apa sama Kak Moa ya. Anjing gitu ya. Enggak. Op, Ini sudah ya. ini Sudah nge-lag ya, ini, sudah sumpah. ya. Nggak asik, Sudah. nge-lag. Tapi nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa. Kalian adalah wanita keren dan wanita hebat menurut aku ya. Aku tadi belum selesai Kak. Maksudnya kemiskinan alasan ya, bukan kemiskinan yang apa lain nggak? Kemiskinan alasan. Iya, tapi gua kakak boleh nggak udah, bisa udah. menyebutkan bahwa masyarakat itu egois. Sudah. Udah mute ya teman-teman. Oke, sekarang karena sudah, mari kita ke terakhir ya, 2 menit kesimpulan. Ya, kesimpulan setelah. Oh iya, saat sebelum mau ngomong ya, aku nggak fokus layar soalnya. Silakan ngomong apa bang? Abang mau ngomong apa? Nomor WA aku nantilah di belakang layar. Oh bukan. Oke. Aduh. Bukan Apa? gitu gak. Iya, Ini apa tuh? aduh nge-lag banget lagi. Bentar. Apa sih? Oke, kita lanjut ke dua menit kesimpulan dari pihak pro dan kontra, dan abis itu kita dengarkan penilaian dari komentator dari juri. Baik, dari pro silahkan kesimpulannya selama 2 menit, disilahkan. Barang siapa muncul di atas masyarakatnya, dia akan selalu menerima tuntutan dari masyarakat yang menaikkan atau yang membiarkannya naik. Pohon tinggi dapat banyak angin. Kalau Tuan segan menerima banyak angin, jangan jadi pohon tinggi. Pramudia Anantatur. Dengan memohon izin kepada seluruh rakyat Indonesia, dengan memohon izin kepada pendiri bangsa ini, izinkan saya menyampaikan argumen penutup pada kesempatan kali ini, bahwa saya dengan tegas sesuai dengan legal standing saya, bahwa saya setuju dengan mosi perdebatan kita pada malam hari ini. Karena sejatinya kita mengetahui bersama, kita menanam kelapa sawit untuk menghindari perusakan hutan. Kemudian kita juga harus dengan tegas mendukung pemerintah, program pemerintah untuk menaikkan komoditas pangan dan energi dibandingkan dengan tanaman-tanaman lain. Karena apa? Karena minyak sekarang langka, dan apabila kita membutuhkan produk konsumtif, maka kita harus dengan tegas menerima apa yang telah pemerintah ajukan untuk kebaikan rakyatnya. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, kita juga tidak boleh menutup mata bahwasanya perkembangan kinerja perusahaan sawit itu kemudian akan dengan tegas dan dengan baik, pajaknya akan diperlukan oleh masyarakat Indonesia juga, pajaknya akan masuk ke negara juga, kemudian industri berkembang juga akan membantu berkembangnya perkebunan rakyat, kemudian teknologi yang sekarang terus maju dan modern, akhirnya teknologi inilah nantinya yang bisa membantu untuk mempercepat perbaikan komoditas pangan, di mana porsi petani nantinya akan menjadi hal yang akan diutamakan. Oke, udah habis kakak ya waktunya. Ini panitianya mungkin lagi ke toilet dulu, dia nggak masang timer. Untung aku lihat tadi kakak berbicara 20 30 ya. Makasih kakak ya. Oke, hujan dulu, happy tap. Oke, mana nih kakak Moanya mana? Kebentar Kak. Bentar. Oh, Sabar ya. kebentar. Oke. Cium dulu dong. Apa kamu cium nih? Sekali lagi bodo amat. Sekali lagi gua. Jangan. Udah cukup Kak. Udah. Keracunan nanti nih Max 10. Cukup. Gue bisa naikin orang nggak? Siapa? Delon. Kenapa? Silakan. Dia sebagai Naik. Cepet. Nah, ini dia asisten terbaik. Naik. Di bawah, Buru. di bawah. Itu tepatnya Mira soalnya. Oke, udah di mute dulu ya. Kita lanjut Kak Moanya ya. Oke. Timer matikan. Oke.
Oke, Kak Moa silakan Kak Moa silakan 2 menit untuk kesimpulan. Dimulai dari sekarang 2 menit. Tes. Oke, aduh nge-lag banget. Oke, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan saya pada malam hari ini, yaitu intinya program pemberian tidak semua bagus untuk masyarakat, dan di sini kita dituntut bukan hanya beberapa masyarakat. Pentingnya agar kita bisa mempertimbangkan antara dampak positif dan negatifnya supaya masyarakat juga semakin sejahtera dan tidak menerima dampak negatif dan semakin luasnya lingkungan yang dirusak. Maka di sini saya tidak setuju apabila kita melakukan perluasan sektor kelapa sawit. Sekian, terima kasih. Oke, ini padahal waktunya masih ada. Udah Kak, aku mau kerja. Oke ya, sebelum pulang, sebelum lanjut kerja kita dengarkan dulu dong komentator dari juri ya. Silakan Dewan Juri, komentator, kita ditampan kalem ya. Oke, buat pihak pro dulu ya. Pembukanya bagus, tapi di sini untuk statementnya mungkin kurang padat kira. Padahal banyak sekali yang bisa dibawa. Misalkan kelapa sawit itu salah satu penyumbang oksigen besar untuk sekarang, ataupun kelapa sawit bisa penyerapan airnya sangat besar, dan itu bisa untuk dampak-dampak di tempat-tempat yang rawan banjir pun bisa dipakai sebagai dampak positifnya gitu loh. Dan juga kelapa sawit juga itu membakar karbon dioksidanya gede, dan masih banyak kurang padat untuk statementnya. Tapi untuk debat terbukanya, kira bisa untuk mematahkan beberapa statement dari lawan dan juga menggunakan etika yang baik, mungkin memberikan kesempatan untuk lawan Kira untuk berbicara. Sebenarnya Kira juga bisa ambil semua waktunya, tapi Kira memberikan kesempatan nih, mungkin Moa tadi entah bansos atau BPJS atau mungkin nggak connect dengan apa yang lagi dilakukan sekarang gitu loh. Nah, untuk kesimpulannya lumayan padat dan bisa diterima gitu loh. Itu aja. Dan untuk Moa di sini, nah untuk Moa untuk statementnya entah dapat referensi dari mana, itu sangat padat dan jelas. Gue kira tadi yang bakal ketinggalan tentang kabut asap ya. Ternyata kabut asap pun dibawa. Gue kira tadi, padahal dampak negatif terbesar yang kita rasakan itu untuk masyarakat awam adalah kabut asap. Karena setiap tahunnya di daerah-daerah yang memang sektor perkebunan kelapa sawit itu dampak terbesar di masyarakat adalah kabut asap. Tapi di sini yang sangat disayangkan mungkin keadaan bansos atau apa. Jadi waktu debat terbukanya kurang maksimal gitu loh. Padahal gue harap tadi itu bisa seru. Ya. Untuk kesimpulan juga pemanfaatan waktunya kurang, padahal situasi mungkin ya, lebih ke situasi. Jadi untuk lain kali itu keadaan waktu memang dipersiapkan gitu loh. Itu aja sih. Oke, terima kasih Dewan Juri. Oke, terima kasih kepada Kakak Mika R ya dan Kak Moa. Mari kita lanjut ke rap battle ya.